apakah SAP juga menjalankan sistem franchise, Pak? Atau bermitra sama Bapak? Bisa juga? Ya, saya sudah ada, sekarang ada 8.000 agent counter seluruh Indonesia. Udah banyak. 8.000 ya, Pak? Ya, Seluruh Indonesia ya? betul. Jadi kalau mau franchise modalnya berapa nih kalau gitu sama Pak Kita Budi? masih murah, Pak, masih 3.500.000 kok. Dengan syaratnya hanya punya tempat aja, Pak? Iya, tempat di pinggir jalan, terus punya ruangan, udah cuma itu aja, sama punya jaringan internet. Nanti sistem dari kita semua. Itu modelnya seperti itu. Tapi memang jaraknya harus 1 kilo dari yang existing. Jadi kalau sudah ada ya kita nggak boleh, harus cari yang jaraknya di atas 1 kilo. Meskipun sebelah kompetitor nggak masalah gitu ya, Pak? Apa-apa, tapi sesama agent SAP harus jaraknya 1 kilo supaya nanti nggak mematikan yang agent yang lama. Oke, nah sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kalau Anda tertarik, nanti bisa hubungi admin dari Gema Kebijaksanaan, kita bantu sambungkan ke Pak Budi ya, gitu ya Pak Budi ya. Boleh nanti tim saya ada timnya, nanti tim Ya, marketing. nanti ada tim yang kita sambungkan. Silakan ya. Ini satu peluang juga buat sahabat-sahabat kalau ingin mengembangkan ya. Oke, baik Pak Budi, kita kembali. Nah, kan sekarang udah begitu besar nih Pak, omset Bapak besar sekali. Gimana Bapak cara mengatur, karena aktivitas Bapak saya lihat juga begitu banyak, dan organisasi juga Bapak aktif gitu ya. Cara bagaimana Bapak memanage ini semua, boleh kasih tipsnya nggak Pak? Yang pertama, memang saya dari muda itu tidak mengenal capek. Gitu. Saya dari dulu, sejak saya kerja di Daines sampai dengan saat ini, saya itu namanya Sabtu Minggu itu istilahnya nggak buka laptop itu. Saya buka laptop. Saya jalan-jalan ke luar negeri, ke Amerika, umroh haji, tak bawa laptop ini. Iya, umrah berapa kali, haji berapa kali, tak bawa laptop. Nggak ada cerita. Liburan kemana selalu saya bawa laptop. Nggak pernah saya nggak bawa laptop. Kalau memang jamnya jam Zoom sama karyawan, ya saya Zoom. Kalau pas yang jam-jamnya memenuhi ya. Tapi saya atur biasanya kalau saya keluar negeri, itu Zoom-nya dirubah jamnya. Nanti di Indonesia katalah sore, di sana pagi. Gitu. Paling begitu-begitu aja. Tetapi intinya adalah saya orangnya adalah energik. Istilahnya kalaupun orang lain kerja 12, mungkin saya lebih daripada itu, 18 jam mungkin nggak cukup. Kadang nggak cukup, sampai sekarang pun saya nggak cukup. Dari Sabtu Minggu pun kalau saya nggak diajak istri jalan-jalan ke mall atau kemana, tetap aja jam 9.30 pasti udah buka laptop. Pagi-pagi jam 6 berolahraga, jam 7, jam 8 sarapan, jam setengah 10 udah laptop dibuka. Begitu istri nanti ajak, hari ini mau pergi jam berapa? Habis makan siang ya udah, habis makan siang beres-beres ya baru jalan, gitu aja Pak. Menjadi pengaturan waktu itu dari jiwa saya. Yang kedua adalah dari pengaturan meeting-meeting di kantor sudah saya mapping, sudah saya atur. Jadi tanggal berapa dengan perusahaan ini, tanggal berapa, jam berapa dengan perusahaan ini. Jadi sudah diatur sedemikian rupa dalam 1 tahun. Jadi kita sudah tahu mapping-mapping untuk meeting-meeting, khusus untuk yang meeting-meeting di boardnya ya. Terus meeting-meeting dengan karyawan juga saya udah atur. Di kalender saya tuh kalau Bapak lihat, waduh, udah penuh Pak. Penuh ya. Nah ini makanya beruntunglah kita ini malam hari ini. Januari Pak. Iya. Oh, penuh. Ini Februari udah penuh Pak. Udah penuh juga ya? Enggak? Banyak Pak. Jadi udah diatur di sini. Jadi mulai dari jam 10 ngapain, nanti jam 1 ngapain, jam 3 ngapain gitu, sampai sore sampai malam. Jadi kalau kadang teman-teman mau ketemu saya paling enak, kalau ketemu saya paling enak habis maghrib jam 6. Nah, itu kerjaan udah selesai kan gitu. Bisa di kantor, bisa di luar gitu. Sekaligus ngopi-ngopi kan gitu, seperti ini Pak. Jam 8, wah saya senang kalau jam 8 udah agak longgar kerjaan gitu. Ya. Pengaturan waktunya seperti itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak. Nah, saya mungkin mau lebih ini lagi Pak, tanya nih ya. Kan selama dalam mungkin perjalanan Bapak, ada kadang-kadang kita sampai mentok gitu loh Pak, mengalami satu kesulitan yang kadang-kadang susah untuk cari jalan keluar. Kira-kira Bapak pernah mengalami itu, terus gimana tuh Bapak bisa mengatasinya itu Pak? Ya, yang pertama adalah saya orangnya terbuka, baik sama karyawan, sama keluarga.
Ya, saya pernah mengalami beberapa kali kesulitan keuangan khususnya di perusahaan. Sampai gaji karyawan pun saya bayarnya saya cicil. Tapi saya ngomong sama karyawan, saya kumpulkan seluruh karyawan, saya bicara sama mereka, saya kasih tahu kondisi keuangan perusahaan, ini kondisinya, tapi saya kasih motivasi sama mereka, percaya bahwa saya bisa menjalani ini dengan baik. Gitu. Kalau kalian masih sabar sama saya. Nah, itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah dari sana, tapi karena memang saya sudah tahu kondisinya harus bagaimana, apa yang harus saya jalankan, maksimalisasi, akhirnya bisa melewati itu semua. Itu kondisinya. Itu pernah saya lakukan seperti itu. Yang kedua adalah saya cerita sama keluarga, sama istri, sama mertua karena orang tua nggak ada. Gitu. Pernah juga saya dibantu oleh mertua karena memang kesulitan keuangan, lagi kondisi perusahaannya agak membaik, saya dibantu. Gitu. Dibantu istri, dibantu mertua. Gitu. Ya, alhamdulillah. Gitu. Bisa saya jalanin. Gitu. Tapi karena memang saya punya komitmen yang tinggi, ya itu mungkin dari situ. Satu komitmen, terus keinginan, kemauan, kerja keras. Itu mungkin yang bisa saya jalani. Alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik. Itu awal-awal sih, awal-awal di saat pendidikan di awal-awal khususnya seperti itu. Setelah itu udah sampai sekarang udah lancar-lancar saja. Berkembang terus ya. Berkembang terus. Karena mungkin itu juga karena cita-cita dulu kali ya. Jadi cita saya itu kan memang yang pertama adalah saya tuh pengen membahagiakan orang tua tadi. Utang-utang orang tua saya lunasin. Setelah itu saya punya keinginan lagi karena udah lunas semua, saya pengen istilahnya menghajikan orang tua dan saudara-saudara. Target saya dulu, akhirnya udah selesai semua. Orang tua udah saya hajikan, kakak-kakak saya udah saya hajikan, adik-adik saya udah selesai semua. Nah sekarang bingung, siapa lagi ya? Akhirnya karyawan. Karyawan udah beberapa tahun setiap ulang tahun kantor selalu ada karyawan terpilih sesuai dengan ulang tahunnya. Kemarin ulang tahun ke-9 ya 9 orang. Nanti tahun ini 10 orang. Saya naikin haji atau umroh itu aja. Sekarang cuma itu aja. Luar biasa ya. Oke, baik nih. Oke, karena ini waktu nih kelihatannya rasanya nggak cukup nih kalau bicara sama Bapak ini ya, karena banyak ilmunya gitu ya. Nah, santai aja Pak, sampai malam oke ya. Saya direkam ini. Jadi gini Pak, kalau Pak Budi ya, kan kalau misalnya boleh kasih tipsnya nih Pak, supaya kita nih yang mungkin yang mendengarkan juga nih juga pasti banyak yang mereka barangkali ada yang masih bekerja atau mungkin mau belajar gitu ya, berbisnis supaya maju seperti Bapak. Kira-kira Bapak boleh kasih tips nggak dari tadi yang Bapak sudah sampaikan juga, mungkin ada tambahan dari yang lain gitu, gimana supaya bisa membuat seseorang itu bisa maju gitu Pak dalam hidupnya gitu. Ya intinya kalau maju itu dari niatnya dulu. Niat kita itu apa gitu. Kalau niat kita itu mulia, saya yakin semuanya akan istilahnya dikawal oleh Tuhan, oleh Allah kan gitu. Niatnya dulu gitu. Kalau niatnya itu baik, contohnya gini, kita orang tua kok susah ya, gimana caranya membahagiakan orang tua? Kalau niatnya dulu, kalau niatnya membahagiakan orang tua, niatnya membahagiakan keluarga, nah saya yakin tapi jangan hanya niat tok. Kalau niat tok juga nggak jalan kan. Harus ada niat dan harus ada action dan konsisten. Kan gitu. Harus konsisten dan harus jalanin gitu. Contohnya, kalau kita bekerja, kita tahu lah kalau bekerja itu kan ada batasnya. Istilahnya ini saya kasih racun aja yang masih bekerja supaya jadi pengusaha walaupun itu kecil gitu. Kalau bekerja itu kita tahu naikkan gaji setiap tahun paling 15% sampai 20%, apalagi kondisi krisis begini. Kadang cuma 10% udah hebat sekali gitu. Nah, kita bisa hitung. Kalau usia kita 20 tahun, terus setiap tahun kenaikan cuma 10%, bagaimana kita mau bisa kecukupan untuk nanti? Berarti kan cukupnya nanti setelah 50 tahun atau 40 tahun. Bagaimana kita mau membawa keluarga kita jalan-jalan ke luar negeri, membahagiakan keluarga kalau cuma bekerja. Kalau bekerja paling yang kita bahagiakan keluarga kita sendiri, anak istri paling kan. Kakak kita nggak bisa, orang tua kita nggak bisa, ponakan-ponakan nggak bisa, anak-anaknya dari kakak nggak bisa kan. Tapi kalau kita punya usaha, saya yakin bisa. Tapi usahanya harus maju. Kalau usahanya nggak maju, yang sulit. Nah, bagaimana coba usaha maju? Nah, usaha maju itu kan harus kita melihat kira-kira usaha apa yang lagi tren. Kan gitu, yang lagi tren sekarang itu apa? Nah, kita harus istilahnya berani masuk ke
perusahaan yang sudah ada. Kalau kita buat perusahaan yang belum pernah ada kan sulit juga. Karena nyoba-nyoba, wah ini bener nggak ini? Tapi kalau yang sudah ada kan kita tahu bahwa oh perusahaan itu sudah ada dan ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah kita ngikuti yang udah berhasil. Nah yang udah berhasil harus kita pelajarin. Kira-kira apa ini? Terus kelemahan dia apa? Nah dari kelemahan itulah kita isi. Jadi kekuatan kita. Jangan sampai ada kelemahan kita sama juga enggak. Contohnya tadi saya perusahaan kurir belum ada Android. Oke, saya ciptakanlah Android sehingga berbeda dengan yang ada sekarang. Setelah saya juga punya restoran sederhana, franchise. Jadi saya coba-coba kan ke kuliner. Saya ada, tapi alhamdulillah restoran saya sederhana sekarang ramai terus gitu loh. Karena mungkin berbeda dengan restoran sederhana yang lain gitu. Nah, itulah yang kadang kita itu harus berbeda. Kenapa berbeda? Karena tempatnya nyaman, bisa untuk ruang meeting, AC-nya dingin kan gitu, masakannya juga enak gitu, berbeda dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu sekalian pengen mencoba restoran sederhana di Cinere atau di Sawangan di tempat saya, itu pasti berbeda dengan sederhana di mana-mana. Dan Namanya apa, Pak? Restoran sederhana, Pak. Namanya restoran Franchise. sederhana. Ya, Bukan franchise. nasi Padang sederhana, bukan? Ya, restoran Padang sederhana, SA. Oh, oke. Tapi rasanya, Pak. Nah, rasanya itu beda banget. Gitu. Bapak coba ke sana, pasti rasanya beda banget. Nah, nanti pasti akan pengen lagi makan di sana. Nah, itulah yang membedakannya di situ. Jadi kalau kita mau masuk ke dunia bisnis nggak apa-apa, udah banyak restoran nggak apa-apa, tapi kita harus berbeda sama mereka, terutama rasa. Ya, tempat rasa nyaman, jadi orang makan itu nyaman, rasanya enak, harganya nggak terlalu mahal, pasti rame. Betul. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, Bapak udah begitu sukses ya, sudah sampai di puncak gitu. Kira-kira ada target apa nih Pak dalam ini? Karena kalau saya lihat Bapak juga orang yang sangat sosialnya tinggi ya, spiritualnya bagus gitu ya. Ada target apa nih Pak di ke depan ini nanti untuk dalam hidup Bapak ini? Rencanaan yang Kalau Bapak... target saya itu kembali lagi, saya itu memang dari dulu memang cuma targetnya pengen membahagiakan keluarga saya. Keluarga saya itu mulai dari kakak-kakak saya, anaknya, ponakannya. Jadi saya itu sampai sekarang setiap tahun mereka itu pegawai negeri semua kan, guru semua kan. Nggak pernah itu namanya keluar negeri. Nah, tanggung jawab saya lah setiap tahun saya ajak mereka jalan-jalan ke luar negeri, termasuk cucu-cucunya saya ajak. Jadi kalau saya jalan-jalan itu usia 45 orang gitu, 50 orang itu siapa yang bisa? Kalau dia pegawai bukan guru ya kan nggak bisa, karena selalu musim liburan kan. Kalau pegawai yang Pemda, pegawai itu ya harus cuti, nggak bisa cuti ya nggak bisa ikut gitu. Nah itulah cita-cita itu yang untuk keluarga ya Pak ya. Yang untuk keluarga cita-cita saya itu coba itu aja, pengen membahagiakan mereka. Setiap tahun bisa saya jalan-jalan ke luar negeri karena mereka bangga, seneng kalau diajak jalan-jalan ke luar negeri karena selama ini nggak mungkin lah bisa karena duit dari mana kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen istilahnya karyawan saya itu bisa sejahtera semua, bisa hidup nyaman nantinya ke depan. Itu aja. Ya tadi setiap tahun saya umrohkan, setiap tahun siapa yang mau haji, itu aja. Udah nggak ada lagi karena saya nggak ada cita-cita pengen beli pesawat, saya pengen beli apa nggak ada. Udah cukup aja deh ngapain gitu. Karena istilahnya gini, harta nggak saya bawa mati kok. Ngapain gitu. Dibawa mati kan cuma hanya kebaikan. Harta begitu mati malah bingung kan atau siapa kan gitu. Jadi praktisnya seperti itu. Ya, lebih baik jadi orang yang bermanfaat ya Pak ya. Ya, yang penting anak-anak bisa sekolah, ada biayanya, udah ditabung, ada sekolah suatu saat. Kalau mau sekolah aja gitu. Cukup. Oke. Kenapa nggak itu kerabat saudara-saudara nggak kerja gitu? Apa mereka minta kerja sama Bapak gitu di dalam perusahaan Bapak gitu? Kayak negeri, Pak. Oh, pegawai negeri. Di kampung saya, di Karanganyar semua pegawai negeri, Pak. Nggak ada yang swasta. Yang swasta ikut saya. Ada beberapa adik saya 2 ikut saya. Terus yang ponakan-ponakan ada yang ikut saya, tapi yang nggak ikut saya rata-rata pegawai negeri semua. Mereka senang jadi pegawai negeri ya, Pak ya? Iya, di kampung kan bangga, Pak. Kalau udah pegawai negeri kan bangga. Walaupun tahu sendiri kan pegawai negeri kan udah bangga banget itu udah. Udah jadi pegawai negeri udah bangga itu. Oke. Nah, baik Pak. Karena waktu nanti yang memisahkan kita. Mungkin terakhir Bapak ada closing statement Pak buat kita ini bekal gitu ya.
dari Pak Budi ini. Ya, jadi intinya gini, kalau kita sebagai orang yang mau berhasil, intinya lah kita harus punya niat yang baik bahwa kita itu tujuan hidup itu apa. Katakanlah tujuan hidup ingin hidupnya sukses gitu. Nah, kita harus menjalankan kesuksesan itu dengan benar. Jangan sampai istilahnya kita mau sukses tapi nakal. Nah, itu kan ada juga yang begitu kan, cara nakal gitu. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Yang kedua adalah konsisten. Ya, kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita cita-citakan, dijalankan. Walaupun memang naik turun. Walaupun kadang turun, ya jalanin, nggak ada masalah. Dan saya yakin kalaupun turun itu masanya saja kan. Suatu saat masanya turun, masa naik gitu. Kalau sudah naik, ya jangan istilahnya lupa gitu terhadap lingkungan, kondisinya. Terus jangan menganggap diri kita sok, wah ya udah jadi bos, terus jauh dengan orang di bawah karyawan. Kalau saya sendiri sampai sekarang sama karyawan semuanya kurir saya kenal semua, Pak. Bebas mau komplain sama saya, WA-nya kurir, saya punya grup sampai kurir-kurir saya punya gitu. Saya orangnya terbuka. Terus yang ketiga lah kalau kita punya janji ya kita harus tepatin. Katakanlah janji punya utang sama Pak Hari gitu. Ya udah, saya tepatin aja, saya bayar kapan utangnya gitu. Sehingga mereka yang ngasih pinjaman sama kita respect sama kita gitu karena komit gitu apa yang sudah dipinjemin dibalikin gitu walaupun katalah ada bunganya berapa ya udah kasih bunganya Pak komit sehingga suatu saat kita susah nanti mau pinjam lagi dikasih kan kadang kita dengan teman-teman kalau udah pinjam mau nagih malah jadi bertengkar ya. Itu yang sering terjadi seperti itu. Nah itu yang mungkin seperti itu jadi jujur. Jadi istilahnya kalau saya itu selalu saya tekankan kepada seluruh karyawan saya kuncinya kamu nggak usah pintar tapi jujur. Udah pasti akan bisa. Kamu nggak pinter saya ajarin. Yang penting kamu punya niat, kamu jujur tak ajarin. Tetapi kalau kamu udah nggak jujur, udahlah. Mana mungkin aku bisa percaya. Nah itu situ. Nah, dengan kejujuran itu saya bisa kemana-mana lebih enak, leluasa. Kalau ada beban, kita nggak ada beban mau kemana aja nggak ada beban gitu. Karena nggak merasa, tuh kok nggak ada dosa kok sama mereka, nggak pernah bohongin sama mereka gitu. Baik, kalau gitu. Baik, terima kasih. Luar biasa nih Pak Budi. Hari ini saya mendapatkan banyak sekali insight dari cerita Bapak ini. Dan saya yakin sahabat-sahabat yang mendengarkan ini juga punya dapatkan sesuatu ya dari pengalaman Bapak sehingga bisa ini. Dan ini bisa jadi bekal juga gitu Pak, khususnya bagi saya gitu ya. Dan terima kasih sekali Pak Budi, saya sangat bersyukur Bapak dengan meluangkan waktu juga yang begitu sibuk mau membantu kita sharing berbagi pengalaman hidup Bapak dengan kita-kita semua. Mudah-mudahan Allah kasih jalan yang lebih bagus lagi, berkah yang melimpah buat Pak Budi ya. Amin. Amin, amin, amin. Semua sama dengan Bapak dan tim semua. Ya, terima kasih ya Pak Budi ya. Baik.